Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rizky Aprilia Mariati dengan NIM 2590747500063 peserta PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025, program studi Teknologi Farmasi di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Rifa Al-Ghazali dengan materi pelayanan swamedikasi di kelas 11. Demikian perkenalan diri saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Sudah. Ya, baik, bagus. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin. Belajar. Sebelumnya, tengok kanan kiri kalian, masih ada sampah enggak? Kalau masih ada sampah, nanti dibuang di tempat sampah ya. Enggak ada. Enggak ada. Terus habis itu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, nanti dipimpin. Diri J-nya silahkan maju. Semuanya berdiri. Berdiri yang tegak. Ya. Indonesia bersatu. Silahkan duduk kembali. Oke ya, kita absen dulu ya. Atas nama Rahma Fadila, atas nama Emi Sutanti, Manik Hotul Ma'rifah, Wahyuning Putri Maya, Tika Ramaya, Titis Hernata Soekarno. Hadir semua ya. Untuk kesepakatan kelasnya, kita buat dulu ya. Jadi untuk kesepakatan kelas, ini jangan ada yang makan dan minum saat pembelajaran dilakukan ya. Karena jangan berisik selama pembelajaran. Kecuali jika nanti ada pertanyaan, nanti dijawab, ataupun diskusi bersama kelompok itu ya. Terus masih fokus belum? Masih fokus? Ya, kita tingkatkan fokusnya. Kita berdiri boleh? Berdiri lagi boleh? Instruksinya kalau tepuk pagi itu sekali, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya, gitu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Silakan duduk lagi. Untuk pembelajaran lalu itu terkait tentang apa? Golongan obat. Masih ada yang ingat golongan obatnya apa aja? Boleh tunjuk tangan? Ya. Ayo, tepuk tangan dong. Jadi keterkaitan sama pembelajaran hari ini,
tentang apa itu suam medikasi. Ada yang tahu suam medikasi itu apa? Ya. Oh iya, pengobatan sendiri. Jadi suam medikasi pengobatan sendiri ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran project based learning dan dengan melakukan diskusi, peserta didik dapat menganalisis pengobatan suam medikasi. Terus yang kedua, dengan dilakukannya simulasi atau praktek pada pemberian jasa atau pelayanan komunikasi kepada pasien, peserta didik dapat melatih pelayanan komunikasi dengan baik. Jadi tujuannya analisis, misal panas, demam, obatnya apa nih? Oh, obatnya paracetamol. Jadi kita udah tahu. Terus pelayanan terhadap pasien. Kalau kita sudah ditolong itu ya. Kita ke topik dampak disosialisasi. Sebelum itu, mari kita nonton video dulu ya. Nonton video tentang suam medikasi. Mari kita nonton untuk video ini. Dari video ini karena waktu tahun-tahun sebelumnya itu ada COVID, jadi mau nggak mau kita komunikasi. Jadi pentingnya komunikasi. Jadi kita jadi kita terus saya begitu itu ya. Kita lanjut. Apa itu suam medikasi? Definisinya upaya masyarakat untuk mengobati diri. Nah, suam medikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat. Ada apa? Demam, pusing, nyeri, batuk, flu, sakit mah, diare, ataupun penyakit mulut. Itu ya. Jadi udah paham suam medikasi itu apa? Untuk menetapkan jenis obat yang dibutuhkan perlu diperhatikan apa? Yang pertama, gejala atau keluhan penyakit. Kita menderita apa? Kalau demam, itu gejalanya. Kondisi khusus, lagi hamil atau lagi menyusui, bayi, ya, atau punya diabetes. Ya. Reaksi alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu. So, nanti ini ada alergi obat atau enggak, gitu ya. Misal ada orang yang ada alergi apa, jadi jangan diberikan. Nanti takutnya timbul dari orang, tapi di orang lain itu nggak muncul karena sistem kekebalan tubuh juga beda terhadap orang lain ya. Jadi terhadap diri sama orang lain itu tidak beda. Jadi ada yang punya alergi obat, misal paracetamol, alergi. Tapi kita juga yang orang lain alergi. Ya, alerginya biasanya di orang lain bisa panas, demam, menggigil, mental, dan sesak. Jadi kita harus tahu ada alergi obat atau enggak, gitu ya. Terus nama obat dan khasiat, penggunaan, cara pemakaian, dan efek samping. Gunanya apa? Cara pemakaian gimana? Kita udah tahu nih, kita punya gejala apa, obatnya ini. Kita harus tahu cara pakainya gimana. Terus interaksi obat yang dapat dibaca dari resepnya. Jadi kalau ada obat, jadi ada dosis. Jadi baca dulu aja itu sebagai pokoknya nanti bisa ternyata obat untuk batuknya apa, salah satu
ya, interaksi sama apa? Kita interaksi sama obat kerja. Terus yang keenam, pilihlah obat sesuai dengan gejala penyakit dan tidak ada interaksi obat. Gejala penyakitnya apa? Panas, tapi dikasihnya obat untuk pilek. Jadi sembuh nggak? Nah, jadinya kita sudah harus tahu ya. Terus untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lengkap, ditanyakan kepada apoteker. Ini melakukan suami medikasi. Kita harus tahu komposisi dan aktifnya apa, indikasi atau penggunaan dari obat itu apa, kontraindikasi, yaitu larangan terhadap apa, makanan atau obat lain gitu ya. Efek samping obatnya, kita harus tahu efek sampingnya apa. Itu paracetamol, ya. Nanti efek sampingnya kalau diminum secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi efek samping interaksi obatnya ya. Jadi obat mah sama obat ketoconazol, obat anti jamur itu menyebabkan obat anti jamurnya enggak berefek. Jadi usahakan jeda 2 jam sebelum makan sama 1 jam sesudah makan. Untuk dosisnya kita juga harus tahu ya, dosis untuk pengobatan. Kemudian cara penggunaannya. Cara penggunaan itu biasanya ada yang di oral, kemudian ada yang suppositori ya, ada kalau jadi cara penggunaannya dioles dan lagi. Bila gejala tidak membaik dalam kurun waktu 3 hari setelah pengobatan sendiri ya, maka hubungi dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Penggunaan obat suami medikasi hanya untuk jangka pendek saja, yaitu 3 hari atau boleh dilanjutkan dalam seminggu, tetapi jika tidak mengalami efek samping obat yang gejala menetap atau memburuk, maka pasien harus segera ke dokter. Perhatikan aturan pemakaian obatnya, jangan sampai overdosis ataupun kelebihan dosis maksimalnya. Terus perhatikan masalah makanan, minuman atau obat lain yang harus dihindari ketika mengonsumsi obat tersebut. Dan perhatikan juga bagaimana penyimpanan. Ini obat yang boleh dibedakan. Petisi itu over the counter. Jadi obat-obatan yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Terdiri dari obat bebas terbatas. Suplemen juga itu nggak harus pakai resep. Jadi vitamin boleh dibeli gitu ya. OA. Ada yang tahu OA itu apa? Obat wajib apotik. Yaitu daftar obat keras tapi masuk ke dalam kelompok obat wajib apotik. Misal, ternyata logonya keras, tapi ternyata masih bisa di konsumsi. Beli di apoteknya itu masih bisa, karena itu daftar obat wajib apotik. Tapi harus dengan diserahkan oleh apoteker. Tapi kalau yang obat bebas sama bebas terbatas, hijau logonya, nah ini biru. Jadi masih bisa, gitu ya. Maupun di toko obat, apotek atau swalayan. Ini contoh. Nah ini sirup, ini tablet. Kayaknya ngantuk deh. Kita fokus dulu ya. Kita stretching lagi. Mari berdiri. Oke, berdiri silahkan. Saya contohkan dulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Bareng-bareng. Mulai. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Gelong-gelong, digolong-golong. Maju tersenyum diri. Digolong-golong, digolong-golong. Maju tertawa. Are, tepuk tangan dong. Udah, senyum lagi. Udah. Oke, ini untuk pembagian kelompok ya. Di sini sudah dibagi kelompok ya. Jadi ada 3 kelompok. Tiap kelompok ini masalahnya beda-beda ya. Untuk LKPD pelayanan selama medikasi. Nanti dijawab untuk pertanyaannya apa. Terus dialog pelayanan selama medikasi nanti kita praktek. Gitu ya. Jadi nanti bikin dialog tiap kelompok. Setelah itu presentasi. Setelah presentasi ada 2 orang tenaga teknis kefarmasi ya, sama pasien. Itu ya. Untuk kelompok 1
kelompok sama nanti ada pertanyaan sama jawabnya silakan ya. Ini yang untuk kelompok. Silakan diskusi ya. Ya. Silakan diskusi. Nanti sekitar 10 menit atau 15 menit nanti kita presentasi. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau jawaban yang nggak bisa, nanti bisa ditanyakan ke saya, ya? Oh. Kalau emang hafal, pakai teks, bisa, gitu ya? Enak, mau enakan gimana? Ini udah sama. Nanti yang maju ada moderatornya ya. Terus habis itu ceritain soalnya apa, bicara kita. Terus ada pertanyaan-pertanyaan untuk materi. Terus habis itu sampai gitu ya. Oke, ada yang mau maju? Kelompok 1 mau maju? Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD yang telah kami kerjakan sebagai berikut. Seorang perempuan datang ke apotek untuk membeli obat anaknya berusia 14 tahun dengan keluhan gatal pada kulit karena alergi udang. Obat apa yang direkomendasikan? Jawabannya, rekomendasi obat cetirizin, golongan obat bebas terbatas, kekuatan sediaan obat 10 mg, aturan pakai obat 1 kali 10 mg diminum malam atau ketika alergi. Ada yang bisa dibantu, Ibu? Iya Mbak, anak saya gatal karena habis makan udang. Sudah dari kapan, Ibu? Dan anak Ibu umur berapa? Baru tadi malam Mbak, anak saya umur 14 tahun. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Seorang pasien berusia 17 tahun datang ke apotek dengan keluhan batuk kering yang berlangsung terus-menerus sejak 2 minggu terakhir. Pasien mengatakan susah menelan obat tablet. Obat apa yang direkomendasikan untuk pasien? Jawabannya, rekomendasi obat adalah obat Sanadil DMX Group. Golongan obatnya obat bebas terbatas. Selamat pagi, Kak. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Kak, saya mau beli obat untuk batuk kering Kak. Nggak sungguh-sungguh udah 2 minggu ini. Oh ya, Kak. Mau yang tablet atau yang sirup? Yang sirup aja Kak, saya susah nelen tablet soalnya. Sekian presentasi dari kami. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua kelompoknya udah semua ya. Ini kita evaluasi kelompok 1. Ini katanya seorang perempuan datang ke apotek untuk membeli obat anaknya berusia 14 tahun. Terus efek sampingnya? Jadi kalau minum obat itu hindari terkena. Iya,
obat itu naik motor bahasanya. Untuk dialognya tadi gimana? Udah puas sama penampilannya? Belum. Oh, lumayan puas. Jadi yang luas aja nggak apa-apa. Pakai uh, kata-kata sehari-hari aja nggak apa-apa, yang penting sopan. Gitu ya, kalau pelayanan ke pasien. Gitu. Jadi pasiennya juga nyaman. Lanjut ke kelompok seorang pasien berusia 17 tahun datang ke apotek dengan keluhan batuk kering yang berlangsung terus-menerus sejak 2 minggu terakhir. Jadi yang sanadril dengan DMP itu dextrometorphan. Ini sanadril dextrometorphan. Dextrometorphannya HBR-nya 10 mg. Selanjutnya itu untuk menekan batuk keringnya. Lanjut ke difenhidramin HCl, itu biasanya karena batuk karena alergi. Untuk layanan medikasi udah puas belum kelompok 2? Nah, sudah. Yang lainnya tadi bisa direkomendasikan ke vitamin, karena vitamin juga termasuk ke dalam medikasi. Jadi biar pasiennya lebih cepat sembuh, gitu ya. Jadi untuk pembelajarannya hari ini gimana? Menyenangkan nggak? Menyenangkan ya. Ada kendala nggak selama presentasi? Iya. Oke. Kegiatan belajar hari ini apakah penting untuk kehidupan kita? Penting. Karena apa? Karena kita bisa menganalisis diri kita. Kita kalau demam, kita kasihnya apa? Di sini ada post-test. Nanti nama, kelas, tanggal ditulis ya. Sama di sini sama baik. Jadi ditulis jawabannya di lembar 3 ya. Jangan lupa nama, kelas 11, tanggalnya. Lebih lagi peregangan. Ayo peregangan dulu. Sekarang lawan kata. Kalau saya bilang pendek berarti panjang. Ragainya? Kalian ragainya panjang. Jadi kalau yang panjang ragainya pendek. Pendeknya gimana? Gini ya. Oke. Kalau besar? Kecil. Lawan kata. Jadi melatih fokus kita ya. Bisa dimulai? Lawan katanya. Besar. Nah, berarti kalau panjang? Pendek. Kalau panjang, pendek. Kalau kecil, besar. Berarti kalau saya bilang kecil, saya bilang besar? Oh iya. Kalau saya bilang pendek? Oke. Jadi biar lebih fokus lagi ya. Jadi jangan hiraukan tangan saya. Kalau tangan saya kecil, saya bilang kecil, kan kalian harus lawan kata. Oke? Oke. Besar? Iya. Pendek? Panjang? Kecil? Kecil? Besar? Besar? Iya. Lagi fokus. Oke. Yang penting fokus lagi biar kita nggak ngantuk. Oke. Lagi ya. Oke. Besar? Kecil? Pendek? Panjang? Pendek? Panjang?
Udah lebih fresh? Jadi untuk pertemuan berikut ini masih berhubungan sama layanan apa tadi? OA medikasi. Jadi yang OA tadi ada belum tahu OA apa? Jadi kita besok obat wajib apotek ya. Karena kita nggak tahu obat kerasnya apa aja yang termasuk dalam obat wajib apotek. Yang diserahkan apa tadi ini? Jadi obat wajib apotek itu ada beberapa. Ada obat wajib apotek pertama 1 tahunnya berapa, terus obat wajib 2 obat wajib apotek yang kedua tahun berapa, nanti berapa bagian atau berapa obatnya, terus ada obat wajib apotek 3 tahunnya juga nanti tahunnya berapa gitu. Jadi kita belajarin obat wajib apotek itu ada berapa macam gitu ya. Soalnya obat keras kalau di lingkungan pekerjaan itu banyak ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan kasih obat keras yang bukan obat wajib apotek. Yes. Jadi obat wajib apotek nanti ada pembagian per tiap misal obat wajib apotek 1, obat wajib apotek untuk yang kedua tahun berapa, obat wajib apotek yang ketiga itu apa aja. Misal obat keras. Misalnya ini contoh ya. Ternyata obat wajib apotek ada omeprazol. Ternyata dikasihnya untuk obat wajib apoteknya itu 7 kapsul aja. Jadi kita ngasihnya cuma 7 kapsul. Gitu ya. Kalau yang itu baru 1 macam. Minggu depan berarti pelajari topik tentang obat wajib iya, jadi biar lebih tadi udah jelas kan ya untuk layanan soal medikasi, sudah jelas untuk hari ini? Kita pertemuan berikutnya pelajari tentang apa? Obat wajib apotek. Oke, obat wajib apotek. Jadi pelajari dulu untuk obat wajib apoteknya, terus banyakkan lagi kita nanti masih berhubungan begini ya. Jadi paling bolak-balik lagi antara pelayanan soal medikasi sama obat. Jadi jangan lupakan untuk juga ilmu buat kalian untuk depannya ya. Oke. Ada yang ditanyakan untuk pelajaran hari ini? Tepuk tangan semuanya dong. Sudah bisa? Udah paham? Baik, kalau sudah paham, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.